أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, serta saudara sekalian, jamaah sholat subuh, jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid kesayangan kita ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis ke-78 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari ini, yaitu Rasulullah bersabda, man kana lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannal battata. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, melindunginya, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya, maka pasti Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga yang telah disediakan oleh Allah. Kemudian ada sebagian sahabat bertanya, wasintain ya Rasulullah, bagaimana kalau punyanya anak itu dia punya cuma dua anak perempuan? Kemudian Rasulullah menjawab, wasintain, demikian pula kalau dia punya 2 anak perempuan. Jadi intinya para jamaah, bukan punya anaknya, tetapi tanggung jawabnya itulah yang dibalas oleh Allah, ya, yang diganjar oleh Allah dengan surga. Kalau angger punya anak 3, 2 lalu masuk surga, ya enak itu orang-orang yang tidak tanggung jawab masuk surga. Justru perjuangan mendidik anak itulah susah, menderitanya, mulai dari mengandung, melahirkan, ngopeni dari bayi sampai ya dewasa, sampai menikahkannya, itulah yang dibalas oleh Allah dengan surga. Maka kita jangan menggerutu, jangan kemudian kita itu menggugat atau ngundat jasa kita kepada anak. Ya kadang anak itu ada yang bandel, ada yang goda, ada yang kata orang Solo itu nganyel ke hati, ganyang hati. Ada model-model seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus bersabar. Itu cara Allah mengetes, menguji keikhlasan kita. Pantas hendak kita ini diberi oleh Allah surga. Maka kita harus
melindungi anak kita, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya. Apapun balasan dari anak, kita harus tetap itu, karena itu tanggung jawab orang tua. Selanjutnya hadirin sekalian, yaitu kita akan membahas tentang bab yang ke-42, bab man ala thalasa akhwat, yaitu bab tentang orang yang menafkahi 3 orang saudara perempuannya. Jadi kalau yang lalu ini hadis tentang anak. Bagaimana kalau tidak punya anak? Masih ada kesempatan. Kalau punya saudara perempuan, apakah adik kita, apakah kakak kita? Bagaimana hadisnya? Mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ini. Menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Abdullah, dia berkata, menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abi Saleh, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmal, dari Ayyub bin Bashir Al-Ma'awi, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakunu li ahadin salasu banatin, la yakunu li ahadin salasu banatin, tidaklah seseorang, ya salah satu di antara kalian, seseorang itu punya 3 anak perempuan. Ini yang pertama. Au salasu akhwatin, atau dia punya 3 saudara perempuan. Fayuhsinu ilaihinna, maka orang tua yang punya 3 anak perempuan tadi berbuat baik, memperlakukan 3 anaknya dengan baik. Atau juga seseorang yang punya saudara perempuan, 3 saudara perempuan, diperlakukan dengan baik. Apalagi satu orang punya 3 anak perempuan, punya 3 saudara perempuan. Nah, ini lebih, jaminannya lebih lagi. Apa kata Rasulullah? Illa dakhalal jannah, pasti orang itu masuk ke dalam jannah, dalam surga. Nah, ini para jamaah, ini akhlak, ya, akhlak. Kenapa kok gak disebutkan anak laki-laki? Kenapa kok gak disebutkan saudara laki-laki? Karena umumnya laki-laki itu memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yang jadi pemimpin laki-laki, ya, sebagai ayah memimpin anak-anak, memimpin istri, sebagai kakak atau saudara laki-laki memimpin saudara-saudara perempuan. Apalagi orang tuanya sudah meninggal, beralih kewajiban ayah kepada saudara laki-laki, termasuk menikahkan, kan Pak? Jadi menjadi wali ketika bapaknya sudah meninggal. Kalau saudara perempuannya ini menikah, walaupun dia adik laki-laki, boleh jadi wali, dan memang haknya menjadi wali itu, ya, kewajibannya dia sebagai saudara perempuan. Begitu pula di tengah rumah tangga, ya, ketika tidak ada ayah, tidak ada bapak, yang memutuskan memimpin rumah itu adalah saudara laki-laki. Itu para jamaah. Sehingga tanggung jawabnya berat, sama. Jadi berfungsi sebagai pengganti ayah, yaitu melindungi, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya. Nah, diringkes oleh Nabi, ya, fayuhsinu ilaihinna,
berbuat ihsan, berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk saudara-saudara perempuannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya hadis ke-80, hadis ini dhaif, demikian pula hadis ke-81. Kita lanjutkan hadis ke-82. Babnya tentang ya sama, masih memelihara atau berbuat baik kepada saudara perempuan. Menceritakan pada kami Haywa bin Shuraih, dia berkata menceritakan pada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid, dari Mikdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun, apa saja yang kamu berikan pada dirimu sendiri, maksudnya kamu keluarkan duit, kamu keluarkan hartamu untuk membeli sesuatu, makanan, pakaian, kendaraan, rumah, untuk kamu sendiri, kata Rasulullah, itu dinilai oleh Allah kamu dapat pahala sedekah. Ya kan? Umumnya kita berpandangan, berfaham kalau kita makan sendiri gak oleh pahala, Pak. Ternyata kata Rasulullah, kalau kita konsumsi sendiri, kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, asalkan itu tadi kemarin sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas ya tabdzir dan israf. Nah, kalau sudah tabdzir, israf, jatuhnya dosa, tidak ada pahala sedekah. Makan berlebih-lebihan, ya, israf, ambil banyak lalu nggak habis, ya, cuma dimakan separuh. Nanti ambil lagi menu yang lain diicipit dok. Biasanya itu di pesta-pesta prasmanan dulu, Pak. Mumpung gratis, sajane ya gak gratis, yang bayar kan, iya kan? Kan ada kotak infaknya di depan itu, nyemplung nang ini mari bayar, aku wis mari bayar, dijelajahi kabeh, dicipi separuh-separuh. Itu namanya apa, Pak? Israf, berlebih-lebihan. Kalau tabdzir, sampai mengeluarkan uang meskipun 10.000, 5.000 atau 1.000, tapi untuk maksiat, ya, untuk beli barang haram, untuk beli narkoba, untuk beli homer, untuk nonton apa itu pertunjukan film bioskop yang tidak karu-karuan itu, atau untuk beli kuota dipakai melihat yang tidak kena di HP-nya, itu namanya tabdzir. Bukan dapat pahala, dapat dosa, ya. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah di sini, barang siapa yang memberikan sesuatu untuk dirinya, maka baginya ada pahala sedekah. Insya Allah orang beriman itu tidak ada ruginya para jamaah. Kita kerja cari nafkah dalam rangka mencari ridho Allah, bukan cari maisha. Ya, ada apa kamu kerja? Kalau sudah punya anak, punya istri, saya diperintah Allah kerja. Iya, kok bisa diperintah Allah? Iya, saya diperintah untuk bertanggung jawab, ngopeni, menafkahi anak istri saya, makanya saya kerja. Berarti awakmu kedonyan? Oh ndak. Cari uang sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya untuk ngopeni diri kita, untuk istri anak kita, selebihnya salurkan ke jalan Allah, diambil secukupnya. Itu orang zuhud. Tidak disebut orang zuhud kalau ndak duwe-duwe, Pak. Aku zuhud, tapi gak duwe apa-apa. Pancene kon melarat kok zuhud. Zuhud itu kaya dulu, ya, kemudian hartanya ini moh dia.
Mau tidak mau dia ambil seperlunya, lalu yang lainnya diinfakkan. Nah, ini pembagian harta para jamaah. Jadi kalau kita dapat rezeki, alokasikan untuk diri kita dulu. Itu diri kita. Kenapa kalau kita kurang sampai minta-minta ke orang lain, padahal kita punya, itu juga tidak benar. Jadi pakai dulu untuk keperluan kita. Ya sama seperti yang kemarin itu, untuk keperluan yang pokok. Jadi mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan anak itu yang pokok, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, bukan yang sifatnya itu foya-foya atau ngikuti tren, ya, tidak begitu. Jadi siapa yang membelanjakan hartanya untuk dirinya, maka dia dapat pahala sodako. Selanjutnya yang kedua kata Rasulullah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sodakotun, dan apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu, ini Pak, untuk anak kita. Kalau anaknya satu, maka dapat pahala sodako satu. Anaknya dua, dapat tambahan lagi, kesempatan terbuka lebar. Semakin banyak anaknya, semakin banyak kesempatan dapat pahala sodako. Jadi gak ada ruginya jadi orang Islam itu. Dimakan dapat pahala, diberikan ke anak dapat pahala. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sodakotun, dan apa yang kamu berikan kepada istrimu, maka itu ada pahala sedekah dari Allah. Maka kita tidak boleh pelit Pak kepada istri, ya. Di dalam berkeluarga itu ada paling tidak dua nafkah, ya. Nafkah apa Pak? Nafkah dohir dan nafkah batin. Nafkah dohir tahu semua, ya kan, kasih fulus. Nafkah batin juga tahu semua. Nafkah dohir pun dibagi Pak. Nafkah status sebagai istri, kemudian yang kedua nafkah untuk belanja makan sehari-hari, ya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, itu 100% tanggung jawab suami. Jadi kalau istri itu sampai kali rendak mangan, yang dosa suaminya. Begitu pula anak-anak, sampai istri itu kelambini bolong-bolong, dastere, ya, sambu dak enak digawe wae, ya, gara-gara suaminya pelit, yang dosa suami. Ini ada ibu-ibu, ya, minta Bu kepada suami beli pakaian. Nah, suami juga gitu, anter kalau mau beli pakaian. Cuma biasanya suami itu gak betah nunggu wong wedok belonjo. Iya, itu bisa sa'i, tawaf, muter-muter mall, gak ketemu-ketemu. Sing kelire gak cocok, sing modele gak cocok, ya. Kalau suami kuat lah, insya Allah ngasih nafkah, ada lah dana untuk itu. Tapi ini ngerewangi keliling itu kadang, masya Allah, perempuan itu memang perkasa, ya, kuat keliling itu, milih-milih barang berjam-jam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang kita berikan kepada istri itu tidak ada yang sia-sia. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, termasuk kalau pengen istrinya cantik, yo dibandani Pak. Jangan kemudian awamu mbiyen 20 tahun sing mbiyen ayu, saiki wah masih sampean yo ngono, jare cewek itu. Dan perempuan itu masya Allah Pak, ya, bisa disulap. Nek kuat bandane, betul nggak Bu? Nek kuat bandane, kosmetike yang mahal-mahal,
Umur 60 bisa jadi belasan tahun kok, karena disulap itu tadi. Kalau laki-laki beda, Pak. Makanya biaya perawatan itu mahal, dan itu kalau kita keluarkan untuk istri kita berniat berhias untuk menyenangkan hati suaminya, Pak, insya Allah sama-sama dapat pahala dan sama-sama calon penduduk surga. Tetapi ketika istri berhias bukan berniat untuk menyenangkan suaminya, tapi pameran tawa nang jobo, kalau tonton aku ayu, nek gak ditonton uang ngono, kaya, wih, ono sing keliru ta aku iki. Jadi seneng, jadi perhatian. Hati-hati para jamaah, para ibu terutama. Rasulullah SAW pernah mengingatkan wanita yang keluar rumah memakai harum-haruman, lalu wangi-wangian itu kemudian dicium oleh laki-laki ajnabi, laki-laki luar yang bukan suaminya, maka wanita itu sama seperti pelacur. Naudzubillah. Jadi kalau keluar rumah jangan berhias berlebih-lebihan. Bukan berarti tidak boleh berhias, masuk kumus-kumus nang pasar, kumus-kumus ke pesta ya ndak. Ya paling ndak dipoles dikit. Maya ndak boleh itu berlebih-lebihan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah dulu. Jadi ini para jamaah, kita membelikan apapun untuk keperluan istri itu ada pahala sedekahnya. Dan pasti kalau bicara sedekah itu pasti dicukupi sama Allah, diganti oleh Allah. Jadi jangan menjadi beban bagi kita sebagai suami. Apa yang diminta oleh istri selama kita mampu. Begitu pula para istri, ya melihatlah penghasilan suami, lebih-lebih di masa pandemi ini, gara-gara ya COVID-19 pandemi, sudah qadarullah banyak orang yang berkurang penghasilan, ya kemudian sampai kehilangan pekerjaan. Ya istri mbok ya ngerti didik gitu loh. Jangan sampai kemudian menuntut yang di luar kemampuan suami. Dan ini banyak kasus para jamaah, istri yang tidak bersyukur kepada suami, lalu kemudian dia wis mas sampai nang omah wae gak beres nyambut gawe oleh piro penghasilan, aku tak dadi TKI ya, dadi TKW. Nah, ini ndak bener, Pak, ndak bener. Akhirnya jadi TKW, tiap bulan kirim ke rumah, suaminya nganggur, ya dapat uang jutaan, sama suaminya dipakai nikah lagi. Iya, banyak kasus seperti itu. Lalu kemudian wanitanya pulang, istrinya pulang, loh kok wis kawin maneh, minta cerai. Terus buat apa kerja ke luar negeri itu wanita? Yang tanggung jawab itu suami. Maka kalau suami sudah bekerja, sudah bertanggung jawab, tidak ada alasan bagi istri untuk minta cerai atau untuk bekerja kepengin yang lebih, nuruti hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang kita berikan pada istri ada pahala sedekah. Wa ma at'amta khadamaka fa huwa laka shadaqatun. Dan apa yang kamu berikan kepada pembantumu, karyawan, pembantu rumah tangga, Pak Bon kita kalau punya, ya, yang jaga sawah kita, yang jaga kebun kita, yang jaga tambak kita, security, atau apapun yang bekerja untuk kita, meringankan beban kita. Yang namanya pembantu itu kan cuma bantu sih, Pak. Harusnya kan kita yang nyelesain, ya dia kan bantu. Tapi pembantu ini berubah fungsinya menjadi pemain utama, apalagi disebut sebagai tukang serabutan, all round isok kabeh, mulai dari ngepel, masak, kora-kora, motong rumput, nyuci mobil, nyuci baju juragannya, ya,
hampir 24 jam kerjanya, kecuali kalau tidur. Ya, pembantu jasanya sangat besar sama kita. Itu pun kalau kita gaji, kita beri upah, kita dapat pahala sedekah. Kurang enak apa Allah itu? Ya, maka dari itu jangan telat bayari pembantu. Hati-hati para jamaah. Itu satu kedoliman. Ya, bayaran telat rek juragan mangan enak-enak padahal kene gak direken. Banyak pembantu atau karyawan yang sambat, ya bukan juragannya itu nggak ada buat membayari, tapi dipakai untuk keperluan juragannya. Naudzubillah, itu namanya dolim. Maka juragan seperti itu biasanya gonta-ganti karyawan, nggak disenangi. Dan kalau kita ingin lihat orang itu baik atau enggak, itu tanya pembantu, Pak. Atau enggak usah tanya lah, lihat saja bagaimana cara pembantu itu nerima tamu. Kalau dia ramah, sopan, senyum, ya lembut, oh juragane ngono berarti. Tapi kalau pembantunya kaya anjing herder, ada apa Pak? Wes, juragane luwe kereng maneh biasanya. Kenapa? Di situ ada apa? Kebaikan itu nular para jamaah, dan kemudian kejelekan itu juga nular. Interaksi setiap hari mesti orang itu meniru. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baiklah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita atau bekerja untuk kita. Ya, kalau perlu sering-seringlah memberi lebih. Ya, sering-seringlah memberi lebih. Pada bab-bab yang lalu kalau nggak salah itu tentang memberi makan. Ya, memberi makan, cara menyuguhkan itu diatur dalam kitab ini ada. Jadi kalau ada pembantu tukang masak di rumah kita ikut bantu kita, ojo di dewek-dewek no panganan iki panganane bos, iki panganan pembantu. Ndak begitu. Asal pembantu itu doyan, ya menunya apa saja silakan makan bareng. Menu ya itu menu adanya, jangan dipisah-pisah. Bahkan kalau perlu ajak untuk makan satu meja, tapi kalau sungkan ya sisihkan sendiri untuk dia. Itu ajaran Islam seperti itu. Bukan kemudian pembantunya yang masak kemudian enak-enak sampai ngiler-ngiler, aku mek masak tok gak tahu icip, gak tahu oleh bagian. Itu juga tidak benar ya para jamaah. Ya, maka dari itu berbuat baik kepada pembantu. Apa yang kita berikan kepada pembantu itu ada pahala sedekahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.